Jangan masih terjebak di Jepang kali ini. Oh gitu ya. Aduh. Kalau di istilah Jepangnya itu, kalau istilah wibunya itu yang suka di rumah tuh namanya hikikomori namanya. Oh iya benar-benar. Dia mengurung diri. Ya, hikikomori. Orangnya tuh menyendiri di rumah, ansos gitu. Sekarang kayaknya, sekarang mereka udah cukup kayak lewat medsos, lewat Instagram, bersosialisasinya sebatas itu. Hikikomori. Dan itu rame juga ya orang-orang yang melakukan itu ya. Rame kalau apalagi kalau ada festival ini ya. Iya. Event gitu ya. Ada eventnya. Ya. Betul. Iya, berarti memang mereka gitu ya. Jadi kesehariannya di kamar, di rumah. Sekalinya keluar ya itu untuk festival, untuk kalau ada event-event, komunitas. Kalau Kak Gani udah ikut komunitas belum? Enggak. Tapi kalau ikut festival pernah sih di GAR Jepang. UI ada tuh di pusat studi Jepang. Dulu sih pernah. Dulu tuh waktu 2000 berapa ya, tuh masih SMA. Oh, itu sendiri tuh. Setiap tahun ngadain, jadi gitu. Pernah cosplay kayaknya nih, pernah cosplay. Enggak, untuk itu ya. Cosplay ya. Cosplay jadi apaan? Cosplay itu Subasa. membutuhkan dana yang lumayan sih kalau bisa kita sendiri. Kalau misalnya jahit mungkin lebih murah daripada misalnya lebih mahal mungkin daripada itu juga beli. Oh, berarti dari SMA udah seneng kagak nih? Kalau iya sih kurang lebih dulu. Kayak itu gimana? Koleksi kayak merchandise gitu, maksudnya kurang nggak pakai action figure gitu, enggak sih memang. Lebih ke ya udah sekedarnya aja, nggak sampai yang sampai harus punya merchandise-nya apa figurnya gitu. Gantungan kuncinya gitu ya. Yang sekedar masih yang apa sih ringan-ringan aja gitu. Termasuk Tamagotchi mungkin ya? Tamagotchi enggak. Tamagotchi enggak. Beda ya, beda. Oh. Beda. Nah, ini nggak tahu nih teman-teman, masih tahu Tamagotchi nggak nih? Gitu. Itu gimana Kak awalnya bisa seneng sama gitu? Ya karena mungkin kita nonton anime atau baca komik di Jepang itu, jadi mungkin kita dia kan menceritakan misalnya tentang kebudayaan misalnya sebenarnya beda-beda ya, misalnya kayak ceritanya juga misalnya yang di Jepang gitu. Itu jadi suka sama lokasinya misalnya gitu, terus misalnya kayak tempat wisatanya gitu. Mungkin dari situ kebanyakan orang-orang suka mengenal tentang di Jepangan gitu. Oh, berarti memang ya awalnya dari komik gitu ya nonton. Kalau saya komik Jepang itu bacanya Conan aja saya. Kenapa saya sukanya Conan tuh? Karena kakak saya tuh punya komiknya Conan doang gitu. Ya, itu zaman dulu tuh. Kalau dulu juga ada ini ya, apa rental komik gitu kan, ya, sempet ada rental komik tuh. Ada bacaan gitu ya, jadi lebih enak sih gitu. Kayak kita beli sendiri dulu tuh sampai yang tadinya murah mungkin yang jual Indonesia ya komik Jepang itu 9.500 itu waktu SD saya kalau nggak salah, sampai ntar naik 11.500, 18.500, 20.000, sampai sekarang tuh sekitar 30 ribuan per satu jilid komik. Dan itu jadi emang sekarang emang bahan baku kertasnya juga mahal, jadi mungkin itu yang membuat
harga satu komik itu mahal. Jadi, aduh, saya mendingan enggak deh. Oh, oh, belum merelakan diri untuk berkorban ya demi komik gitu. Ya, Ya kalau emang beberapa orang yang masih dia suka dengan komik, pasti dia bakal ngikutin terus volumenya gitu. Kayak misalnya Naruto gitu misalnya, atau One Piece yang masih berlanjut misal gitu ya. Itu kalau yang emang ngikutin terus pasti beli terus komiknya. Gak mau ketinggalan gitu. Kamu ketinggalan. Dulu yang diikutin komik apa aja nggak? Komik atau film, lebih sering film atau komik dulu awalnya? Dulu sih lebih ke film ya, anime, kartun Jepang itu. Oh, lebih anime. Kalau film sih dari SD mungkin ya. Kan karena banyak tuh dulu tuh ke SD mah. Oh, iya, karena itu yang nemenin masa kecil kita kalau bisa Ya, dibilang ya. Gitu. Masa kecil itu. Apalagi hari Minggu gitu kan, hari Minggu kan. Minggu pagi, urutannya. Minggu pagi Dari jam 6 gitu kan, sampai jam 10 gitu. Atau setengah 11 gitu kan. Pokoknya sampai siang deh, setengah hari tuh. Bahkan kadang udah ditunggu-tungguin, tiba-tiba ada acara lain gitu kan, misalnya tinju gitu kan. Nah, wah itu kecewa banget kan. Kecewa. Betul. Atau kayak 17-an kemarin, hari rayanya hari Minggu. Wah, itu kan channel tayangan yang kita tunggu-tunggu itu nggak ada semuanya, jadinya tayangan upacara. Waduh, ini ngapain sih? Udah ditunggu-tunggu, mana seminggu sekali gitu kan. Aduh. Iya. Gitu. Film apa dulu, Kak, kalau yang diikutin? Apa ya? Digimon paling ya. Sailor Moon. Enggak, dulu yang minggu pagi tuh Digimon adanya tuh. Digimon, Pokemon, Candy. Kalau yang kayak gitu-gitu siapa tuh bersuara tuh? Kurang sih kalau yang kayak gitu. Itu lebih jadul kayak itu. Mungkin kalau Insta Daddy lebih tahu kali ya. Ketahuan ini umurnya. Candy itu kan. Ya kan. Dragon Ball Ada ya kan? juga yang ini kan Kamen Rider segala macam gitu. Oh iya, itu tokusatsu lebih kayak situ. Kalau Kak Hakim ngikutin juga, kenal sama Jepangan nih. Dari mana nih, Kak? Saya paling baru ngikutin tuh pas kuliah ya. Karena kuliah tuh rame. Karena ada event. Kalau di kampus saya itu ada namanya Hanamatsuri. Hanamatsuri itu kerjaannya anak sastra Jepang. Jadi kayak lebarannya sastra Jepang itu, Hanamatsuri itu cosplay apa aja ada pokoknya. Yang tiba-tiba kampus saya jadi Konoha itu ya benar, ada tiba-tiba Akatsuki masuk kampus saya. Tiba-tiba ada orang mata saringan tiba-tiba sih. Kampus mana mau lagi. Ya tapi itu ya yang mewarnai, tiba-tiba ada yang pakai Sailor Moon berhijab lah begitu. Sailor Moon berhijab gitu kan, itu nggak bercadar gitu kan. Karena dia pakai kerudung, karena kan sekolah kampus saya kampus Islam, tapi dia tetap Sailor Moon itu ada kunci apa yang panjang. Tapi pokoknya anime itu tuh ngomongnya Jepang gitu, istilah-istilahnya. Ngikutin kuliah, ikutin banget itu ya Naruto sama One Piece lah. Lumayan kan yang berseri kan itu ya, yang ada alur cerita. Itu lumayan. Betul. Tapi ya enggak ceritanya aja. Besok
Iya. Halo, Kak Azam? Halo? Ini kayaknya, koneksinya kayaknya. Kan dikit. Aku fokus. Malam. Halo guys, Assalamualaikum. Halo guys, waalaikumsalam. Genki desu ka? Aku bukan orang Jepang, Apa kabar guys? aku orang Jawa. Apa nih? Bahas lagi dong. Aku telat. Dimarahin hostnya loh. Ya, Aduh, saya hilang nih tadi. oh, Tes. Ada nih. Waduh, ini bahaya nih. Hilang-hilangan ya. Sorry tadi keputus nih. Ya kan? Udah pakai 2 nih harusnya. Ya. Iya, tadi lagi ngobrol sama Kak Hakim ya. Bahwa kenalnya itu dari kampus ya kayak. Gitu. Nah, ini tiba-tiba udah ada Hendra aja nih di sini nih. Masya Allah. Hendra, ya kan? Mau ngapain, Ndra? komen gaple. Oh, main gaple. Oh, salah ruangan ya, di sebelah. Ya, ruangan kayaknya nih. Ndra, lo kan ini nih lahir ya orang-orang yang lahirnya di tahun-tahun 2000-an ya. Lo lahir tahun 2000-an ya, Ndra? Pas. Oh, pas tahun 2000-an. Nah, gimana? Lu ngerasain nggak sih bahwa sekarang nih kayak tontonan-tontonan Jepang, budaya-budaya Jepang ini banyak disukai gitu kan. Kalau dulu kan kita nih ditemenin nih masa kecil kita nih ya kan yang lahir tahun 80, 90 itu ditemenin sama tontonan-tontonan yang diproduksi di Jepang gitu. Kalau lu gimana, Bang? Apa ya? Dulu itu apa sih kalau dulu Doraemon sama Naruto udah. Karena apa ya? Mungkin dulu itu lebih banyak animasi yang dari barat itu sih Nickelodeon itu kalau nggak salah. Oh, barat. SpongeBob ya. Antum untuk generasi SpongeBob berarti ya. Pokoknya keluaran Nickelodeon itu sama apa ya? Dora. Ya itulah. Itu jadi di situ kan lebih kayak mengajar. Apalagi Naruto yang dulu kan itu lebih kayak mencerminkan seorang anak kecil gitu sama kayak Doraemon pun sama mencerminkan seorang yang anak kecil gitu. Nah, sekarang kan udah pada gede-gede semua di animasi itu kan. Oh, okay. Cuman nggak tahu sih yang lain. Oh. Kayak gitu. Ini kenapa dia? Oh iya, artinya memang tetap menjadi teman ya. Coba sini. Halo, putus-putus ya? Iya, oi. Sampai mana tadi? Ya, putus. Coba ganti wifi dulu ya bentar ya. Ini udah ngumpul nih, udah lengkap semuanya ya. Udah lengkap semuanya.
Oke, sambil buka dulu ya, kali ya. Tadi baru ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Kita sama-sama buka. Ntar dulu deh, takutnya putus lagi nih. Saya ganti jaringan dulu ya. Ganti jaringan. Tes. Iya. Duh, sorry nih, putus-putus nih. Ya kalau nanti putus di tengah jalan nih, mohon maaf nih. Kayaknya nggak kondusif nih internetnya. Padahal udah 2, udah dicoba tes. Oke, cek. Ada ya, aman ya? Gimana? Tadi lagi ngobrolin gue ya, pas gue nggak ada ya, parah nih. Pede banget sih. Oh iya dong. Oke. Gimana? Udah dibuka belum tadi? Belum ya? Belum ya? Oke, kita sama-sama buka dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di Coffee Talk di edisi setiap pekan. Insyaallah kita akan ngobrol, ditemenin kopi. Nah, cuman kopinya di rumah masing-masing ya. Ada kopinya nggak nih? Ya. Kalau saya tadi udah duluan ya, habis maghrib biar segar. Ya, insya Allah hari ini kita bahas ngangkat tema wibu versus otaku gitu kan. Nah, ini kira-kira kita bakal menyaksikan apa gitu kan? Apakah ada pertandingan antara wibu versus otaku gitu, atau perkelahian, atau film gitu kan? Nah, ini kita akan bahas di sini. Masya Allah. Dan hari ini kita udah ditemenin bareng Kak Gani, Kak Hakim, Hendra juga Sadebi ya. Assalamualaikum Sadebi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya sehat Ustaz, saya sehat. Belum ditanya Kak. Iya. Mana kabarnya guys? Thank you Deska. Oke. Oke. Nah, kalau ngomong bahasa Jepang, Debbie mungkin bisa tuh, ya kan? Ngomong sama Kak Gani ya. Kita tinggal live group. Kita tinggal live group. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini rame tentang Jepang gitu kan. Ya kan.
khususnya banyak yang senang ya budaya Jepang, yang memang itu awal pintunya ya tontonan gitu. Ketika di awalnya ya kartun-kartun dari Jepang, sehingga cenderung kita ikut juga senang sama budaya-budaya. Nah, insya Allah kita akan bahas, mudah-mudahan bermanfaat di teman-teman. Insya Allah dalam 1 jam ke depan, pantengin terus. Kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Ya, kalau yang lihat di Facebook, kalau yang gabung di sini bisa langsung nanti bisa diaktifkan di sesi tanya jawab, atau dicantumkan di kolom chatroom-nya ya, teman-teman. Nah, kalau dari wibu dan otaku ini kan biasanya orang nih yang tergambar kan langsung ke Jepang gitu kan, Jepang nih. Mungkin ke Kak Gani dulu nih, ya kan? Apa sih yang menjadikan kita nih bisa tahu nih wibu, otaku itu apakah selalu identik dengan Jepang gitu kan? Ciri-cirinya apa aja, dan apa itu beda atau sebenarnya sama sih, Kak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa kejawab, bisa mewakilkan. Ya, jadi yang dimaksud dengan wibu itu, jadi orang yang senang dengan di Jepangan, tapi dia tuh terobsesi gitu. Jadi itu seakan-akan dia tinggal di Jepang. Jadi gara-gara mungkin karena nonton film kartun animasi Jepang, atau mungkin terlalu sering baca komik Jepang, jadi dia tuh seakan-akan menginginkan kehidupannya seperti itu. Jadi misalnya kayak bertingkah lakunya seperti orang Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang ke teman-temannya misal gitu ya. Terus menggunakan pakaian Jepang, misalnya pakai seragam orang Jepang, sekolah orang anak SMA Jepang misalnya yang dimaksud. Kalau untuk laki-lakinya itu gakuran, jadi kayak seragam khusus cowoknya. Terus kalau untuk yang perempuan itu namanya seragamnya sailor. Jadi, nah mungkin bisa terobsesi dengan memakai seragam itu, atau mungkin pakai kimono, atau menyerupai tingkah laku dari tokoh yang ada di anim atau dari komik yang dia baca itu, seperti itu. Kalau wibu itu, jadi itu ya, wibu itu. Ya itu wibu. Kalau otaku sih lebih ke hobi dia, Kak. Jadi dia lebih spesifik. Jadi cuman satu hobi yang dia tekuni gitu. Misalnya dia senang menggambar, terus dia suka komik. Nah nanti dia bisa tuh jadi komikus. Jadi dia belajar gambar. Terus akhirnya misalnya nanti jadi komikus, bikin komik gitu, seperti itu. Jadi, atau ada juga yang lain, misalnya dia otaku mengumpulkan action figure ya. Jadi dia tuh dia selalu koleksi figur-figur, misalnya yang dijual di mana di Jepang misalnya, atau ada event di mana misalnya di luar negeri, di Amerika misalnya, terus dia datang terus melihat ada figur ini yang dia suka, dan misalnya itemnya langka, itu dia bisa beli. Seperti itu sih. Jadi nanti dia koleksi di rumah, dipajang. Itu otaku itu seperti itu. Jadi mengikuti satu bidang atau hobi yang dia senangi. Kalau orang yang suka cosplay itu dia apa termasuk? Kalau cosplay sih iya bisa juga, itu wibu juga. Jadi masuknya wibu koraku, jadi cosplay otaku. Jadi dia selalu yang dia tekuni juga berarti di bidang cosplay. Jadi setiap ada event dia pakai misalnya dia punya karakter nih favorit, misalnya Son Goku dari Dragon Ball. Nah dia nanti di setiap event bakal menjadi seperti si Son Goku ini. Jadi dia nanti atribut yang dia pakai, misalnya bajunya, terus misalnya dia sepatunya, nanti itu dia tuh kalau nggak
beli bisa mungkin jahit gitu, jahit sendiri untuk dia kenakan di event itu untuk menjadi salah satu karakter yang dia senangi itu. Misalnya di acara di Indonesia misalnya dia jadi Son Goku, nanti di acara event yang misalnya di Malaysia mungkin dia bisa ganti karakter lagi itu tapi dia cuman seputar itu aja, seputar cosplay aja gitu. Jadi yang dia senangi, yang dia tekuni gitu. Kalau otaku tuh lebih ke seperti itu, satu hobi yang dia senangi aja. Ini kan kalau dilihat ya kayak segmennya tuh kalau Jepang itu kayaknya lebih banyaknya laki-laki ya dibandingkan perempuan. Ya, benar banget. Beda kalau lihat di Korea yang sekarang kan juga rame Korea itu kan lebih banyak fansnya lebih banyak cewek gitu kan dibanding cowoknya gitu. Nah kalau di Jepangan ini kan kayaknya lebih banyak cowoknya ya. Apa ya yang menjadikan beda ya? Ya kalau ini gimana? Kak Gani tahu nggak? Yang membedakannya gimana? Cowok yang banyak. Di sini juga kenapa ya beda? Kalau Korea itu banyak, kalau Jepang tuh banyaknya cowok, nah gitu, ya kan? Ya mungkin karena kalau Korea itu banyak artis-artis ganteng-gantengnya ya, jadi mungkin dari situ yang bisa menghipnotis pemirsanya gitu, fansnya. Jadi mereka ya dari situ. Nah kalau yang Jepang ini mungkin dia kan mereka laki-laki nih. Laki-laki itu pasti suka dengan cewek-cewek yang imut-imut, yang cantik-cantik misalnya gitu. Nah di situ misalnya, iya gitu gitu. Kak. Pantas yang nonton baik jomblo. Dan lebih parahnya lagi sih ya. Jadi yang otaku itu ya misalnya dia mengoleksi bantal. Nah bisa jadi bantalnya itu nanti bisa jadi si otaku ini punya karakter untuk dijadikan sebagai pacarnya. Nah, sampai ada yang mau menikah dengan bantal ya. Ada kan beritanya tuh di TV-TV tuh. Nah, itu dari otaku ini nih sumbernya gitu loh. Jadi dia berangan-angan menikah dengan salah satu karakter cewek favorit yang disukain sama dianya gitu. Gitu. Taruh nih ngecas dulu ya, entar tiba-tiba mati lagi. Jadi kalau otaku itu ya tadi jenisnya macam-macam ya. Jadi ada yang tadi figur, terus ada juga yang cosplay tadi, ada yang game juga Kak. Jadi sehari-hari itu dia harus sukanya main game gitu. Tapi maksudnya animasi tapi game tapi yang ini animasi gitu loh. Oke. Jadi gitu macam-macamnya banyak sebenarnya Kak. Kalau otaku itu tapi cuma satu bidang aja dia. Oh, artinya kalau otaku itu satu bidang, kalau wibu itu dia senang sama orang Jepang gitu. Terobsesi gitu budaya, lah Kak. Senang sama budaya Jepang gitu ya. Cuman bahayanya kalau wibu itu dia sampai kadang ada yang membanggakan budaya Jepang dibandingkan budayanya sendiri. Nah itu yang lebih bahaya tuh. Misalnya mungkin karena sering ini jadi misalnya mohon maaf saya nggak suka misalnya budaya ini nih tari ini dari Betawi misal gitu ya. Seperti itu yang lebih bahaya sih seperti itu. Sampai ada yang meremehkan. Bukan, tapi kan boleh aja kan kayak gitu kan? Sebenarnya sih kalau itu kan selera itu sih, gitu. Boleh aja itu dong. sih wibu tingkat parah sih, maksudnya dia lebih membanggakan budaya Jepang dibandingkan budaya lain, budaya sendiri gitu. Maksudnya mungkin kalau milih itu kan nggak apa-apa kan berdasarkan suka, kecuali udah saling merendahkan, nah itu baru nggak sehat gitu ya. Iya, wibu itu seperti itu kalau yang udah tingkat parah. Kalau kalau Hendra gimana nih terkait otaku versus wibu nih? Punya gambaran apa nih?
Itu tangan lagi ngapain itu? Sibuk banget. Iya. Kalau di ini baru-baru denger sih ya, baru kali ini tahu gitu informasi wibu sama otaku. Ternyata beda ya, wibu itu kayak gini, otaku itu kayak gini. Tapi kalau yang sering aku lihat di sosmed itu, rata-rata wibu itu lebih ke anak muda kali ya, pantaran ya 2000-an atau 2000, mungkin paling ini 995, 2000 ke atas lah. Itu tuh mereka udah benar-benar tergila-gila sama Jepang gitu. Dan kadang mungkin di orang-orang temen aku pun udah ada yang tergila-gila sama Jepang itu, sampai kayak dia, walaupun kayak aneh nggak sih kita ngelihat sesuatu yang harusnya untuk ada di TV sebagai hiburan, kita ngelihat orang itu di dalam dunia nyata, dan itu bentuknya kayak kartun. Jadinya kayak ini nggak over, atau ini kalau untuk masalah suka sih oke, cuman apa segitunya terhadap Jepang, apalagi kan story-nya Jepang itu pernah menjajah negara kita gitu. Ini masih kayaknya Agustusan udah lewat, sekarang udah September, masih bahas ini ya, penjajahan ya. Iya, masih semangat kemerdekaan gitu. Oh. Gitu ya. Oh, gitu. Jadi mana nih yang bener ya? Harusnya kita sebel gitu kan sama orang yang menjajah kita. Kita malah jadi senang gitu ya. Gitu. Aduh, ini gimana nih kita nih? Jadi termasuk orang-orang yang jelas atau sebenarnya? Kalau Kak Hakim gimana nih? Terkait otaku versus wibu, ada pandangan nggak nih? Ya, kalau otaku versus wibu itu kayak udah fanatik banget. Suaranya berebet ya? Suaranya berebet ya? Hakim ya? Berebet ya? Iya, berebet nggak? Berebet nggak? Kak Gani sama Endra. Berebet. Iya. Motor bensin. Iya. Kayak motor habis bensin. Coba tes. Itu headsetnya kayaknya nggak cocok deh. Udah harus beli baru kayaknya, Kak. Cek. Udah? Nah, ini lebih kedengaran. Iya. Kalau wibu itu kan sebenarnya kayak otaku dia garis keras gitu ya. Jadi memang dia fanatik banget. Jadi kalau tadi dibilang Gani itu ada yang sampai nganggap istri, nganggap suami, itu ada emang di wibu tuh ada istilahnya tuh namanya apa ya? Waifu kalau nggak salah. Waifu. Itu, waifu. Ya, jadi kalau yang suka K-pop gitu nganggap idolnya itu suaminya, nanti kalau wibu itu nganggap istri atau suaminya itu dua dimensi, jadi gambar doang, gambar. Jadi gitu, dia sukanya sama yang dua dimensi gitu. Yeah, tapi kan itu ada betul. Nah, kalau di emang banyak ya, emang itu kan Jepang itu kan masuk dari tahun 70-an. Tahun 70-an itu emang udah ekspansi budaya, khususnya lewat anime, lewat apa, seniannya tuh gitu. Nah, makanya Tsubasa itu kan tahun 80-an, 83 kalau nggak salah. Itu komik Tsubasa. Walaupun nanti di sampai 2018 tuh ada lagi yang di remake. Diulang lagi. Sama. Emang karena memang itu dikerjain serius ya. Kayak penulis Naruto itu, Masashi Kishimoto itu kan dia gagal 2 kali. Nulis komik gagal, akhirnya pas nulis Naruto baru. Dan kita buktiin ya, kalau yang suka Naruto itu memang ceritanya itu menarik gitu, alurnya maju mundur, walaupun banyak masa lalunya itu bisa relate gitu semuanya, dan memang menyenangkan ya bacanya sampai itu. Kalau dibilang tadi kata sampai Hendra kita ngelihatnya aneh,
mereka pakai cosplay gitu, mereka pun ngelihat kita aneh, kenapa kita nggak pakai cosplay gitu, sama gitu. Harusnya mereka tuh kayak kita gitu, kalau kata mereka. Benar. Jadi lu siap-siap dibully sama fansnya lu, Ndra. Sekarang. Iya benar ya. Jadi kalau udah yang suka itu luar biasa ya. Kalau jadi jangan dikira anime di Jepang itu yang lurus-lurus aja yang kayak kita kenal sekarang. Ada juga yang animenya tuh khusus dewasa ya. Jadi kalau misalnya ini fakta yang mungkin sebagian mungkin udah tahu ya. Ada yang di Jepang tuh istilahnya apa ya namanya? Fujoshi kalau masalah. Fujoshi itu kayak komik atau anime tapi yang BL ya. BL tuh Boys Lovers. Apaan tuh? Boys love gitu kayak Boys Lovers. LGBT gitu. Ya kayak gitu. Itu ada. Itu animenya khusus ada. Itu enggak. Iya. Jadi kalau dan dia itu kan komunitasnya jelas, komunitasnya kuat. Mereka siap menggelontorkan uang tuh yang nggak sedikit buat segala macamnya. Kayak action figure itu kan nggak ada yang murah. Kalau yang ori ya, kalau yang ori tuh kayak misalnya Gundam, ya Gundam itu nggak ada yang murah. Kalau yang Set Baby yang di Jepang itu berapa harga Gundam yang ada kecil, ada yang mirip, ada seri-serinya itu kan jutaan, dan mereka siap menggelontorkan itu kalau yang udah hobi atau misalnya mengeluarkan untuk ya karena memang ekspansi budaya itu benar-benar ngerasuk. Kalau zaman saya SMA itu saya baru ingat ada namanya band Jepang itu Love and Seal. Kalau diadaptasinya di Indonesia itu namanya Jiro kalau nggak salah. Ada ya dari sejaman teman saya nih. Jadi itu kan ekspansi. Itu ya apa Harajuku ya? Betul, Harajuku betul. Termasuk kangen band itu Harajuku sebenarnya kan? Itu di 2000-an awal itu kan Harajuku style itu kan masuk sebelum Korea ya, sebelum namanya Korea sekarang itu Harajuku itu udah masuk duluan sebenarnya dibanding Korea itu. Cuma kan tenggelam itu. Sama kayak kalau orang-orang pada mau, kalau orang yang senang K-drama itu pasti mau ngelihat Nami Islands gitu. Kalau bagi wibu itu ada juga tanah sucinya, namanya apa ya, saya lupa. Akihabara. Betul. Itu kayak tanah sucinya wibu lah itu. Nah, jadi benar banget. Itu buat apaan sih? Tanah suci itu buat apa? Di situ banyak merchandise dijual. Gitu. Ya macam-macam. Merchandise anim manga ya, animasi. Dan manga gitu. Jadi kalau pasti pengen ke sana. Tujuan travel mereka ke sana gitu ya. Iya. Tanah sucinya cuman dikembalikan kepada kantong masing-masing gitu ya. Ya betul. Jadi emang kita ngelihat itu kan memang ekspansi budaya yang benar-benar nyampe ke anak-anak. Sekarang mau lawan Indonesia, kartun apa yang bisa lawan Indonesia? Entong. Ya kita lihat bagaimana kualitas kartunnya, alur ceritanya gitu, bener gitu. Yang benar-benar bisa sampai ngebawa ke sehari-hari gitu. Sampai kalau ngomong itu kan, karena serius teman saya itu pernah pakai softland Sharingan tuh bener, iya. Iya, saya bilang ini manusia apa ya? Itu bener ada, itu anak matematika. Waduh, ibu banget itu. Saking pengennya jadi klan Uchiha gitu. Wis, Akatsuki. Wah, itu maksudnya apa tuh? Enggak. Kali aja dia ngerasa itu ekspansinya tuh udah seperti itu ya, budaya luar udah ya, karena memang satu filternya nggak ada. Sebenarnya ada yang lebih parah dari itu ya, sebenarnya saya nggak pantas lah ngomongin sih. Sebenarnya ada yang lebih parah dari itu. Ada yang, kenapa saya tahu, karena saya diceritain sama teman-teman saya yang dulunya kayak gitu tuh. Ya memang ada. Dan itu ada komunitasnya, jelas belinya di mana, mereka kuat.
pertemuannya setiap berapa bulan sekali pakai cosplay di satu tempat itu beneran. Jadi suatu rahimnya tuh kuat. Sesama wibu. Jadi ya mungkin karena ekspansi yang luar biasa ya dari Jepang. Kalau sekarang mungkin eranya Korea. Itu komunitasnya ngumpul ini ya, mungkin ya, ngapain selain cosplay mungkin berebutan kali ya. Kayak dulu kita kan berebutan Power Ranger, aku warna merah gitu kan, aku warna hijau gitu kan. Ya. Atau ngapain tuh Kak? Diceritain nggak tuh Kak? Malah ada yang lebih parah sampai operasi mereka. Mereka tuh operasi yang mirip operasi mukanya sama kayak anime yang mereka dia suka itu ada. Oh, operasi plastik ya, gitu ya. Matanya kayak blok Jepang gitu. Ya, itu ada gitu. Saking itu bukan cosplay itu namanya ya. Kalau dari saat Debbie ini gimana nih? Ada nggak sih sebenarnya karena udah lama di Jepang gitu, nangkep nggak sih sama pola-pola yang mereka terapkan kepada bangsa-bangsa lain nih? Waduh, ini berat banget ya. Ya kan dia masuk ke kita gitu kan, lama tadi dari tahun 80-an ya sampai sekarang pun masih aktif mereka gitu. Sebenarnya apa sih tujuan mereka nih ya kan melakukan itu dan kenapa bisa di kita nih nerima banget gitu dan kita nih sambutannya sih sampai sebegitunya gitu. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebelumnya saya di Jepang tuh tahun 2008 ya, 2008 bulan Agustus itu pas Ramadan waktu itu sampai Mei 2015, 7 tahun kurang ya, 7 tahun kurang, 6 tahun 10 bulan 6 tahun 9 bulan. Jadi memang ketika di Jepang ya, tadi kenapa mereka melakukan itu semua, yang saya tangkap memang Jepang ini kan sebenarnya punya track record ya di Indonesia yang ya salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia ya, walaupun kalau orang Jepang bilang itu bukan menjajah, tapi itu menyelamatkan negara dari pengaruh Eropa begitu. Jadi mereka nggak bilang menjajah tuh, tolong. Makanya kan minta tolong gitu ya. Iya, kalau baca dulu sejarah kan ada Nippon Cahaya Asia, Nippon apa dan sebagainya tuh. Nah itu dipahami mereka. Termasuk juga tabu tuh ngomong. Saya pernah ditegur tuh sama senior saya waktu di kantor. Jepang tuh kalah perang dunia kedua kan, oh enggak itu nggak kalah, bla 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 dan sebagainya. Saya ditegur saya. Oh, jadi tabu juga tuh bahasa bahas sejarah sesuai apa adanya juga tabu. Tapi yang kita nggak mau dibilang kalah gitu ya? Iya, nggak mau kalah gitu. Makanya Tsubasa kan nggak pernah kalah tuh. Oh iya benar. Lalu detik-detik akhir tuh seri lah, minimal draw lah. Betul. Ya, jadi ya sepengalaman dan kenapa sih mereka melakukan itu semua? Ya mereka punya misinya tidak jauh dari persoalan ekonomi khususnya. Karena kan kalau persoalan politik ya bisa dibilang Jepang ini kan di bawah pengaruhnya Amerika. Kenapa? Karena Jepang ini salah satu negara yang kalah Perang Dunia Kedua, begitu. Nah itu ada kebijakan-kebijakan yang harus ditandatangani dan disepakati bahwasannya Jepang tidak boleh, salah satunya tidak punya angkatan laut yang bersifat ofensif, jadi mereka hanya defensif. Kemudian memberikan lapangan pangkalan militer kepada Amerika. Itu ada 2 di pangkalan militer, ada 2 di Yokohama dan di wilayah Okinawa. Okinawa tuh di mana selatan ya, pulau selatan, di bawahnya lagi Pulau Kyushu. Nah itu kepulauan kecil, tapi satu kepulauan itu base militer, base army. Kemudian selain pangkalan militer berupa kapal induk,
itu juga ada lapangan udara di Hadano. Nah, kebetulan dulu waktu saya S2 itu kampus saya dekat banget dengan base militernya dari si Amerika tadi, khususnya lapangan udaranya ya. Ya hampir tiap hari itu pesawat tempur pasti lewat tuh di udara. Dan Hongatsugi, nama daerahnya Hongatsugi. Posisi saya waktu itu di Hadano ya, Hadanoshi. Nah jadi dari sisi politik kemungkinan Jepang tidak ingin dalamnya menguasai politik, bukan, tapi mereka menguasai dari sisi ekonomi. Dan Jepang memang dan ini sebenarnya dilakukan ya, sebagaimana gaya-gaya yang dilakukan oleh negara-negara manapun untuk memberikan pengaruh dan daya tarik komoditas negaranya agar negara lain meniru, mengkopi, yang nanti ujungnya adalah menggunakan produk-produk mereka. Maka mereka melakukan tiga pendekatan tuh, biasanya 3. Food, fun, and fashion, begitu ya. Nah, food, fun, and fashion ini yang mereka gunakan. Makanya kan kalau kita lihat di Indonesia ada tuh makanan-makanan Jepang, ramen, kemudian apalagi yang kemarin tuh udon. Yang di sini belum ada tuh soba. Soba tuh belum ada. Jarang lah. Teriyaki. Takoyaki. Gitu ya. Kalau Hokben itu udah adaptasi lokal lah. Rasanya udah rasa lokal. Beda. Kalau Hanamasa tuh asli ya. Hanamasa ada di Jepang tuh ada. Cuman kita nggak pernah makan karena dagingnya nggak halal gitu. Nah, tapi intinya itu pendekatan 3, food, fun, and fashion. Nah, mungkin tadi ya otaku itu atau wibo itu masukkan di fashion ya. Fun ya, hiburan. Jadi di Jepang sendiri memang ada istilah otaku, dan otaku itu rata-rata walaupun ada juga otaku itu sebenarnya laki-laki lajang ya, biasanya banyak orang-orang yang nggak nikah dan sebagainya. Tapi ada juga yang udah nikah. Otaku juga ada gitu, tapi nggak banyak, biasanya orang-orang yang single gitu. Ya otaku ini yang suka anime dan sebagainya, manga, manga Naruto belum muncul videonya, udah manganya udah seri jauh tuh gitu. Udah lengkap ya. Jadi mereka bahkan itu versi cetaknya itu sebelum manga diupload itu ada versi cetaknya dulu. Versi cetaknya itu tebel, itu harganya berapa ya? 1.000 yen kalau nggak salah. Tapi itu paling Naruto-nya hanya 5 lembar gitu, dikit. Sisanya itu apa? Highlight-nya itu highlight. Namanya tankobon. Tankobon, saya juga nggak tahu tuh, nggak pernah beli soalnya. Jadi majalah komik, jadi beberapa judul ada di situ. Ya itu biasanya komik-komik baru. Jadi Naruto itu highlight, tapi emang Naruto asli itu seri minggu ini keluar di situ tuh. Nanti versi manganya biasanya di scan. Nah itu yang biasanya banyak di web tuh, siapa Naruto lawan siapa gitu, atau dan sebagainya lah, saya juga nggak hafal. Nah tapi ya itu jadi omongan. Tapi menarik sih sebenarnya saya. Kenapa? Karena mereka itu ya tadi ya, jadi pendekatannya fun itu hiburan, dan tadi ya wilayah-wilayah yang disebut Harajuku, kemudian Akihabara dan sebagainya. Jadi kalau Akihabara itu sebenarnya kalau kita kayak glodok lah bahasanya tuh. Glodoknya. Iya, dia sebenarnya pusat barang elektronik, dan ya lumayan lah harganya, dan memang sentral elektronik. Nah, karena banyak produk-produk yang berkaitan elektronik, ya gamenya dan sebagainya, nah di situ banyaklah produk anime. Kalau Akihabara memang tempat-tempatnya ya stylish ya, gitu ya, stylish dan ya tadi ya model-model cosplay dan sebagainya di Harajuku. Ya Harajuku ini saya belum pernah sih, walaupun udah lama di sana, ngapain juga ke sana, nggak ada tujuan, jadi nggak pernah mampir. Kalau Akihabara ada, karena beli laptop, kamera dan sebagainya itu di situ biasanya, dan barangnya lumayan murah. Ya sama biasanya mampir beli kebab lah.
karena ada di situ. Gitu. Jadi itu wilayah-wilayah. Nah, kemudian tadi ya foodnya tadi udah, sushi dan sebagainya kan mulai berkembang, walaupun ada sushi versi lokal ya, tapi itu di bagian dari. Kemudian fashion tadi ya, cosplay dan sebagainya termasuk, dan ini mereka sebab pendekatan budaya ekonomi ini itu tidak hanya dari segi tadi ya film sebagainya, tapi juga termasuk pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini adalah bagian dari itu juga sebenarnya, karena gini, banyak banyak pabrik-pabrik Jepang juga di Indonesia, dan membuat mereka kalau sudah familiar dengan Jepang mudah, mereka tuh apalagi terkenal barang buatan Jepang tuh awet, kemudian bagus-bagus dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini bagian dari penetrasi market ya, pasar begitu. Makanya coba aja lihat market kendaraan bermotor tuh, mobil motor, nggak ada lawan tuh produk-produk Jepang gitu. Nah, baru mungkin dan produk-produk Korea dan sebagainya pun nggak bisa masuk. Dan jadi itu cara mereka ya untuk bahasa kita tuh marketing soft marketing gitu. Jadi merasa tidak dijuali, tapi ada di anime muncul produk apa dan sebagainya. Nah itu kan muncul tuh di iklan anime ya. Atau dorama dulu apa One Liter of Tears atau apa gitu kan. Misalkan Panasonic biasanya sering muncul kan, Panasonic, Pocari Sweat, ya, Hanyo dan sebagainya. Itu kalau film-film dorama Jepang masih iklan semua tuh belakangnya begitu. Ya itu memang bagian dari marketing ya begitu. Nah itu jadi memang secara umum ini bagian dari ekonomi begitu. Bahkan kalau kita lihat perputaran anime dan sebagainya ini besar baik di Jepang sendiri maupun di internasional. Dan lagi memang dari situ ini jadi apa ya, bahasa kita tuh jadi komoditas ekspor mereka juga begitu, seperti Doraemon dan sebagainya itu kan juga sudah masuklah ke semua anak, Dragon Ball begitu ya, atau dulu apa Kamen Rider apa sih, Satria Baja Hitam. Nah, itu masih ada sekarang tuh di sana orang memburu seperti itu gitu. Ya, itu sedikit ya sekilas tentang Jepang. Artinya memang dalam rangka iklan ya, saat sebuah produk-produknya itu bisa masuk gitu. Dan untuk itu harus ada pendekatannya gitu ya. Tadi ya 3 fun, food, dan fashion ya. Biasa nih ya, teman-teman kita di Indonesia nih kurang hiburan nih, kurang piknik, ketahuan dari wajah-wajahnya. Jadi ketika ada hiburan tuh, waduh langsung tuh senang tuh kan. Makanya mereka tuh yang nemenin masa kecil kita dulu gitu kan. Bahkan dulu juga kartun dulu karena tiap pulang sekolah ada kartun SpongeBob nih Nickelodeon, nah kan kayak Hendra nih. Itu dulu saya sampai seneng nonton gitu kan, sampai ketika ada lagunya itu saya hormat tuh. Nggak tahu kenapa tuh. Sebagai pemuliaan. Nggak tahu tuh waktu kecil ya kan, ini waktu SD kalau saya pulang sekolah nongkrong sore itu kalau gitu, karena memang itu sesuatu yang menghibur gitu, termasuk juga anime gitu kan. Kan sebenarnya wajar ya kita nih kita suka terhadap sesuatu, terhadap makanan, terhadap hiburan, juga terhadap fashion ya kan. Itu kan nggak bisa dilepasin juga, kita nggak bisa tiba-tiba nggak pakai itu semua gitu. Ya kan, kita pasti ada rasa suka terhadap itu. Cuman biasanya nih kalau dari teman-teman nih apa nih batasan-batasan yang harus kita jaga nih, ya kan, ketika kita menyukai sesuatu tersebut gitu. Siapa dulu nih? Hendra nih, gimana? Lu pernah suka nggak? Apa? Apa udah nggak jadilah. Nggak ada siaran ulang. Nanti nonton siaran ulangnya. Aduh. Lagi putus-putus juga nih, Hendra. Aduh, apa saya nih? Apa saya yang putus-putus ya?
Iya, lu pernah nggak sih suka sama kalau tadi kan dibilang sama Ustadz Debbie ya, mereka mendekati kita lewat 3, itu hiburan, fun, terus fashion, ya kan, style, sama food, makanan nih. Dan kita pastilah ada suka, nggak bisa dilepasin, ya, kita suka makanan tertentu, kita suka gaya tertentu, dan kita juga suka sama hiburan tertentu nih, gitu. Nah, biasanya gimana? Ketika lu suka, apakah ya lu suka aja gitu, atau memang ada rem-rem, rambu-rambu, batasan-batasan yang harus lu jaga gitu? Nggak? Iya dong pastinya. Jadi kalau misalkan dari makanan Jepang itu ya makanan. Kalau makanan sih nggak harus makanan Jepang juga sih. Misal makanan apa gitu, makanan Bogor juga nggak apa-apa. Iya. Gitu. Ya contohnya kan makanan Jepang. Kalau misalkan makanan Jepang itu kan ya paling banter lah ramen gitu. Tapi kan di situ kan misalkan kita sebagai seorang muslim ya tadi ada rem dan batasan itu ya batas sampai itu apa barang atau yang kita suka itu tidak melanggar kita sebagai seorang muslim gitu. Jadi kita tahu batas ini muslim tuh begini misalkan. Jangan sampai kalau misalkan kesukaan kita itu ternyata melanggar hukum-hukum Islam kan itu bahaya juga. Itu sih. Intinya jangan sampai ngelanggar hukum Islam gitu. Ya. Ya, kalau teman-teman yang lain, Kak Gani dulu nih, nggak suka sama Jepang, gitu kan? Ya, kalau misalnya dari apa? Mungkin makanan dulu ya. Kalau makanan kita dilihat dulu dari bahannya apa. Misalnya roti brittle misalnya. Nah itu kita itu katanya dari Jepang ya. Kita harus tahu komposisinya itu apa aja, bahan-bahannya toib apa enggak gitu. Kayak gitu. Terus kalau kayak tayangan juga ya mungkin kalau tayangan ya kita sekedarnya aja gitu. Maksudnya kita jangan sampai melupakan ibadah kita sebagai seorang muslim juga. Terus apa amalan-amalan yang lain gitu. Jadi jangan sampai melupakan itu. Jadi misalnya kita lagi nonton terus kita berapa episode kita lupa apa yang kita lakukan. Misalnya kayak sholat atau tadarusan misalnya gitu. Jangankan sholat tuh, biasanya mandi juga kelewatan tuh gitu. Nah, iya. Makanya apalagi sampai maraton gitu ya. Di situ Hikikomori gitu Kak. Yang mengurung diri tuh kayak gitu dia. Makanya identik wibu atau otaku ya, itu dibilangnya bau bawang gitu kan. Karena mandi aja kelewat. Karena mereka nggak pernah mandi ya. Saking seringnya maraton itu tadi misalnya nonton 1-24 episode misalnya sampai begadang gitu kan ya, sampai lupa waktu gitu. Iya gitu. Ini pernah gitu? Ya enggak, jangan sampai. Ya batasan kita harus punya batasan, jangan sampai. Dari dulu sih dari kecil sampai sekarang nggak pernah sampai kayak gitu sih. Tahu batasan lah. Oke. Terus? Apa lagi ya? Ya mungkin itu aja Kak dari saya. Siap. Kalau dari Kak Hakim gimana? Mic-nya belum dihidupin dulu kan. Nah, kita nggak yang paling kemampuan telepati seperti anime gitu kan, bisa mengarahkan gerak mulut gitu. Udah kedengeran suara saya? Kedengeran, tenang. Nah, yang paling penting kita punya self control, jadi punya kontrol diri sendiri gitu ya atas semua yang tadi hobi, minat atau kesukaan kita tadi. Nah, dari kesukaan itu kan kita punya barometer standar. Nah, standar kita apa? Standar kita itu nggak mungkin kita nggak mungkin nggak ada batas. Jadi punya standar. Segala sesuatu kan pasti ada standarnya, sehingga kita tahu apakah ini berlebihan, boleh apa enggak. Kita harus punya rel. Nah, rel yang paling benar itu kan rel dari yang maha benar. Jadi dari sesuatu yang tidak mungkin salah dan tidak pernah salah. Ya itulah
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus barometer itu karena kan pada dasarnya kita ini kan terikat juga sama agama ini. Terikat juga kita misalnya gini, kenapa kita nggak makan babi? Ya karena memang batasan sebagai seorang muslim nggak boleh makan babi. Nah, sama kayak misalnya di anime itu, atau misalnya kesukaan kita, kegemaran kita, apakah kita sampai misalnya saking terobsesnya pengen beli sesuatu yang original sampai mencuri gitu. Itu kan jadi kelewatan batas. Atau misalnya sampai meninggalkan hal-hal yang wajib, kayak sholat, sekolah, atau belajar. Itu kan kewajiban-kewajiban kita sebagai misalnya sebagai anak gitu. Nah, oleh karena itu, gimana kita tahu batasannya? Ya kita harus punya ilmu. Itu ilmunya apa? Ilmu agama. Kita juga jangan sampai bagaimana kita biar bisa tahu batasannya? Kita harus cari tahu mana batasan-batasan yang boleh, mana batasan-batasan yang nggak boleh. Kalau tadi batasannya adalah agama, maka harus cari tahu tuh ilmu-ilmu agama juga gitu. Mana yang boleh, mana yang enggak. Sehingga nanti kita nggak bakal sampai fanatik. Kenapa? Karena kita tahu aturannya. Kita tahu aturannya. Oh, di sini agama kita nggak boleh nih sampai segininya ya karena kita tahu. Tapi kalau kita nggak pernah mencari tahu itu batasannya, maka kita nggak akan punya batasan. Nah, jadi kesukaannya selalu berlebihan sampai melampaui batas, sampai ya tadi masa istri itu di 2 dimensi kan gitu. Bagaimana mungkin gitu? Berarti kan emang nggak punya batasan. Nah, yang pentingnya adalah kita sebagai seorang muslim gitu ya, kita harus mencari tahu agama kita. Loh, jangan sampai kita jauh lebih tahu tentang Jepang dibanding lebih tahu tentang kalah tahu dibanding tentang Islam gitu. Kita lebih ngerti di mana apa yang menarik di Jepang, tapi kita malah justru nggak ngerti tentang Islam itu sendiri. Nah, sebagai self control kita ya kita harus banyakin ikuti. Kalau sekarang kayaknya banyak ya, nggak harus dengan baca buku untuk mencari apa ya ilmu-ilmu Islam gitu, kajian-kajian yang menyenangkan. Sekarang udah banyak di YouTube, sekarang banyak yang kajian-kajian itu modelnya di kafe yang menyenangkan buat kita. Itu adalah buat self control kita, sehingga kita nggak bakal berkebablasan lah dalam menyukai sesuatu. Kayak misalnya menggambar yang menyerupai manusia, itu kan kita boleh apa enggak hukumnya gitu. Sehingga kita tahu batasannya. Mungkin itu. Oke, mantap. Nah, nih ngomongin batasan nih, nyambung nih sama pertanyaan dari teman kita ya kan, tentang gimana kehidupan muslim di Jepang. Nah, ini kan Sadebi pernah ya 7 tahun di Jepang gitu kan tadi. Apalagi kalau itu kan kita di Indonesia ya, mungkin yang gampang ya kan, terjangkau, misal yang halal biasanya kan yang sering makanan aja kan ya, jangankan suka nggak suka, kalau di Indonesia kan gampang karena dan dia suka sama budaya Jepang, jadi dia makan nyari yang susah gitu kan, harus berbau-bau Jepang gitu. Nah, kalau Sadebi nih yang pernah hidup lama di Jepang nih, gimana nih kehidupannya di sana nih sebagai seorang muslim? Batasan-batasan tadi yang dibilang sama Kak Hakim, itu bisa nggak sih dijalanin gitu? Ya, jadi saat di Jepang itu memang terutama walaupun tahun itu udah termasuk agak lumayan lah muslim itu di Jepang ya, artinya memang masih minoritas. Dan masjid pun tidak bisa sound atau mic-nya itu sampai keluar nggak bisa, jadi hanya di dalam masjid begitu. Dan kebanyakan yang muslim di sana itu biasanya kalau yang pelajar memang Indonesia lumayan, tapi kalau pekerja itu banyak dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Nah itu istilahnya kita gitu, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, itu biasanya mereka pebisnis, pedagang, dan biasanya menikahi orang lokal gitu. Jadi berani lah, beda sama orang Indonesia yang terlalu kayak susah, kalau nggak pulang tuh susah kayaknya. Nah itu nah kemudian mengenai
Ya batasan-batasan ya, artinya selama di sana sebenarnya bahasa kita bisa dibilang orang Indonesia yang Muslim di sana itu nggak ada kontrol, nggak ada yang ngawasin, apalagi orang tuanya tidak di sana begitu ya. Itu benar-benar ya antara dirinya dan Allah begitu. Jadi memang itu diuji lah, uji keimanan itu di situ. Uji keimanannya adalah saat dirinya dan nggak ada yang dia kenal begitu. Karena ya ya minuman keras dan sebagainya, memang untuk minuman keras 18 tahun ke atas, rokok juga 18 tahun ke atas begitu ya. Itu kecuali batasan umur, yang lainnya nggak ada batasan umur begitu. Jadi kalau orang memang sudah niat tidak baik begitu ya, nah itu ya biasa tuh minum-minum dan sebagainya. Paling yang tidak memungkinkan untuk orang asing itu adalah prostitusi. Nah, itu tidak memungkinkan di Jepang. Karena memang Jepang tuh untuk yang begitu untuk orang asing nggak boleh, karena itu pun kekhawatiran karena takut AIDS gitu ya. Saja begitu. Tapi kalau orang Jepang sendiri, wah itu banyak lah begitu. Biasa dengar cerita dari ustazah di sana yang suaminya orang Jepang, dan dia cerita tentang kebudayaan orang Jepang. Dan makanya kenapa di Jepang itu, mohon maaf ya, jadi anime-anime, games, kemudian manga-manga atau komik ya, kalau komik itu manga dari bahasa sananya, bukan mangganya orang Jepang ya, orang Sunda. Manga, punten manga. Manga ya. Tafadol. Itu banyak disisipi dengan perkara-perkara yang seksual ya, gitu. Karena memang itu juga jadi komoditas di Jepang, gitu ya. Kemudian yang kedua, memang bahasanya tuh arah pemenuhan yang baik itu di sana tidak terkontrol, dan banyak orang-orang itu takut untuk menikah, gitu. Karena menikah itu dianggap beban dan menghilangkan kebebasan. Nah, sehingga penyalurannya ke sana. Jadi tidak jarang itu orang-orang udah kolot, udah aki-aki, atau ya ada juga usia tanggung ya, mungkin 30-an, 40-an, di kereta yang penuh baca komik yang ada pornografinya misalkan. Itu biasa di kereta begitu. Kemudian juga tadi LGBT, terakhir tuh sebelum saya pulang itu mulai banyak tuh perempuan sama perempuan gandengan gitu, kayak ya udah kayak pacaran lah bahasanya begitu. Gitu. Nah itu kebebasan yang ada di sana. Gitu. Makanya memang ya tadi kalau orang Muslim ke sana, kalau nggak ada punya benteng ya, dalam arti tadi benteng agama, ya itu bisa loss begitu. Nah kemudian yang kedua juga soal makanan, saya punya kisah itu teman sekantor saya, cuman memang dia nggak sekolah dulu, jadi langsung datang ke Jepang kerja. Ya dia awal-awal dia pikir ya yang penting nggak babi lah gitu, maka dia masih makan ayam dan sapi di kantin dan sebagainya begitu. Nah itu dia bilang, ya saya jujur, sebelum saya akhirnya memakan ayam halal, itu saya bangun jam 7 aja kayak susah benar begitu. Sedangkan waktu subuh di sana kan variatif, ada yang jam 3 kurang sampai yang jam setengah 6 begitu, itu tergantung musim. Nah itu begitu dia rubah pola makan, makanan yang halal, nah dia bangun subuh udah lebih mudah begitu. Nah itu yang di sana pun soal kontrol. Jadi sampai soal makanan itu, kita tuh kalau ke mana swalayan beli makan tuh ngecek dulu ingredientnya. Di sini mah kagak pernah kali cek ingredient. Oh ini apa nih, ini bahan hewan atau bahan binatangnya apa nih dan sebagainya. Atau hewan, binatang pasti lewat kalau binatang. Hewan nih, atau ini pakai shortening apa nih, masih tanda tanya. Dulu tuh zamannya KitKat tuh, KitKat hijau. Kalau KitKat merah biasa di Indonesia. KitKat hijau tuh yang maca teh hijau. Itu kan di Indonesia mah keluar masuk gampang bener. Kita yang Muslim di sana, wah jangan. Kenapa? Karena ada orang yang ngasih info nih pakai lemak babi. Ntar ada satu ngomong, oh ini enggak, dan sebagainya. Jadi memang ya tadi kita ngecek benar-benar gitu. Makanya untuk amannya ya kita biasanya masak. Gitu. Kalaupun
ada biasanya ke restoran, misalkan ya selingan lah sebulan sekali gitu, namanya anak kosan gitu kan, nyoba makanan enak dikit ya itu biasanya ke restoran India gitu, ataupun kalau perbaikan gizi gitu ya. Ya gitu, atau ya tadi ya. Nah untuk menjaga salah satunya memang di sana yang cukup penting itu komunitas, makanya kita dekat tuh dengan komunitas-komunitas Muslim gitu, jadi nanti ada kajian dan sebagainya itu membentengi. Dan tidak jarang yang sebenarnya tantangan cukup besar kalau pelajar sih insya Allah cenderung aman ya, cenderung aman dalam arti dia emang nggak neko-neko lah. Yang berat itu ada istilah di sana tuh kensuse itu trainee ya, orang yang alasannya training begitu, tapi sebenarnya mereka bekerja layaknya pekerja, dan itu lumayan banyak tuh. Saya Jepang kalau nggak salah sekitar 5.000 gitu, itu banyak tuh jumlahnya. Kontraknya biasanya 3 tahun, sekarang udah mulai naik sampai 5 tahun begitu. Nah itu ceritanya unik-unik tuh waktu dulu diajak Mas ngisi dong di sini gitu. Itu ceritanya macam-macam, ada yang ceritanya aneh-aneh lah, nggak enak diceritain di sini gitu. Tapi ya itulah uniknya dunia kerja begitu ya, ada yang mabok apa dan sebagainya begitu. Sampai yang kelewat batas juga ada begitu. Nah makanya itu yang dan biasanya ada kensuse itu yang dia nargetin mau nikah sama orang Jepang biar bisa kerja lebih lama. Dan itu sebab mereka gaji di bawah UMR tuh, di bawah UMR.